Apa kabar guys? Balik lagi di channel 3 menit bareng gue. Lu pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh di balik pertandingan volley? Kayak, lu nonton timnas main tapi kok berasa ada yang nggak beres di dalamnya? Nah, hari ini gue punya berita panas, yang bakal bikin lu semua ternganga. Mega, bintang volley kebanggaan kita, ternyata punya 8 penolakan yang bikin geger manajemen timnas. Serius deh, ini bener-bener di luar dugaan, dan gue yakin lu semua bakalan kaget sama faktanya. Sebelum gue lanjut bahas infonya, please banget guys, kalau lo suka sama konten-konten gue, jangan lupa like, subscribe, dan drop komen di bawah, ya. Biar channel ini makin kece dan gue bisa terus kasih kalian update terbaru dari dunia volley yang seru abis. Cukup 1 klik doang, gratis kok, tapi itu artinya banget buat gue. Oke? Guys, info pertama yang gue dapet ini gila banget. Mega ternyata dengan tegas bilang, saya tolak fokus di 1 turnamen saja. Bayangin gak sih? Dia nolak buat milih antara AFC atau CAV League. Jadi ceritanya gini, manajemen timnas sebenarnya pengen Mega fokus di salah 1 turnamen aja, soalnya jadwalnya bener-bener padat, dan mereka khawatir kondisi fisiknya bakal drop. Tapi Mega, dia langsung bilang, no way, dengan gaya khasnya. Gue nggak mau pilih kasih antar turnamen. Kalau memang fisik gue kuat, gue mau tampil maksimal di keduanya, kata Mega, menurut sumber yang gue dapet. Dan lo tahu nggak, ini bukan cuma soal ego ya, tapi benar-benar komitmen Mega ke timnas. Dia ngerasa kalau dia bisa kasih kontribusi di 2 turnamen itu, kenapa harus pilih salah satu? Tapi ya itu, manajemen jadi pusing sendiri karena takut Mega kecapekan, dan malah bikin performa dia turun drastis. Gue sih salut sama dedikasi Mega yang mau all out di semua pertandingan, tapi di sisi lain, gue juga ngerti kekhawatiran manajemen sih. Gimana menurut lo? Nah, penolakan kedua ini yang bikin gue ngerasa, wah, Mega bener-bener punya prinsip nih. Dia bilang, saya menolak dijadikan ikon semata. Boom! Langsung frontal gitu loh. Jadi gini guys, dengan popularitas yang dia punya sekarang, wajar banget kalau manajemen pengen memanfaatkan Mega sebagai wajah timnas. Tapi, Mega nggak mau cuman jadi pajangan doang. Dia keberatan kalau cuma dimanfaatin sebagai wajah timnas tanpa peran nyata dalam strategi tim. Lo tau nggak sih? Mega itu pengen dianggap sebagai pemain utuh yang punya kontribusi besar di lapangan, bukan cuma maskot berjalan yang dipajang di poster dan iklan, kata sumber yang dekat sama dia. Dan menurut gua, ini sikap yang gua banget respect. Sih, Mega nolak jadi alat marketing doang dan lebih milih fokus ke performa di lapangan. Dia mau membuktikan kalau dia layak dapat spotlight bukan karena wajahnya, tapi karena skillnya yang memang Yahud banget. Tapi ya, buat tim marketing sih, pasti agak kecewa ya, soalnya nama Mega itu selling point banget. Nah, menurut lo, sikap Mega ini udah bener belum? Atau harusnya dia lebih fleksibel? Lanjut ke berita ketiga, dan ini yang menurut gue paling bikin manajemen tim garuk-garuk kepala. Mega tegas bilang, saya tolak ditekan main meski cedera ringan. Gila parah banget ini. Jadi, selama ini ada semacam tradisi gitu di timnas kalau cedera ringan masih harus dipaksa main. Apalagi kalau pertandingannya penting. Tapi Mega dengan berani nolak konsep ini. Dia bilang dia cuma mau main kalau kondisinya benar-benar fit, meski banyak yang anggap cederanya cuma ringan. Mega itu perfeksionis. Dia nggak mau main kalau nggak bisa kasih 100%. Mending dia istirahat, sampai fit dan kasih performa maksimal. Daripada maksain main tapi malah jadi beban tim, kata sumber dari dalam tim. Sebagai penggemar, gue juga kadang pengen banget lihat Mega main terus di semua pertandingan. Tapi kalau dipikir-pikir, dia juga punya poin yang valid sih. Main dalam kondisi cedera, sekecil apapun, itu bisa berisiko bikin cedera tambah parah. Terus gimana kalau dia sampai cedera parah gara-gara maksain main? Kan kita semua juga yang rugi. Tapi manajemen tim katanya sempat kesel juga, soalnya mereka udah promosiin Mega bakal main, ternyata dia menolak karena alasan cedera ringan. Jadi agak awkward gitu deh. Berita keempat ini yang menurut gue paling mencerminkan tim player banget. Mega bilang, saya tolak dikenai target individu. Keren banget kan sikap dia? Selama ini, karena Mega jadi andalan timnas, manajemen dan sponsor sering banget ngasih target pribadi ke dia, kayak harus jadi top skor atau MVP di turnamen. Tapi, Mega langsung nolak mentah-mentah. Gue nggak mau mikirin target pribadi. Yang penting, tim menang. Kalau gue sibuk kejar top skor tapi tim kalah, apa gunanya? Kata Mega, menurut sumber dekat. Nah, menurut gue, ini sikap yang super keren dan menunjukkan kalau Mega bener-bener tim player sejati. Dia nggak mau egonya digedein dengan target-target individual.
Dia lebih milih fokus gimana caranya tim bisa juara, bukan gimana dia bisa naik pamor sendiri. Tapi sponsor dan manajemen jelas kurang seneng, karena mereka pengen punya sesuatu yang bisa dijual ke publik. Mega sih top score, atau Mega 3x MVP berturut-turut, gitu-gitu kan jualan banget tuh. Tapi Mega tetap kekeh sama prinsipnya. Respect deh pokoknya. Nah bro, penolakan kelima ini yang paling bikin manajemen ketar-ketir. Mega bilang, saya tolak campur tangan non-teknis. Bayangin lo ada di posisi manajemen, terus pemain bintang lo bilang gini, auto deg-degan kan? Jadi ceritanya Mega itu bener-bener anti sama intervensi dari luar yang bisa ganggu fokus tim. Dia nggak mau ada tekanan media, ada orang-orang yang nggak berkepentingan masuk locker room, atau bahkan sponsor yang terlalu ikut campur soal siapa yang harus main. Di beberapa pertandingan terakhir, ada beberapa pihak yang coba ikut campur urusan tim. Ada yang minta pemain A dimainkan karena dia lagi naik daun, ada yang minta strategi diubah karena alasan marketing, dan Mega bener-bener nggak nyaman sama itu semua. Kata sumber dari dalam tim. Mega dengan tegas bilang semua keputusan teknis harus murni dari pelatih dan pemain, tanpa ada campur tangan pihak luar. Meski sikap ini bikin beberapa pihak tersinggung, tapi Mega tetap konsisten. Gue pribadi setuju banget sama sikap Mega. Tim voli itu butuh konsentrasi penuh, dan campur tangan non-teknis bisa bikin fokus tim bayar. Tapi ya itu, di zaman sekarang, olahraga udah jadi industri yang melibatkan banyak pihak, jadi agak sulit juga sih ngehindari campur tangan non-teknis. Gimana menurut lo? Info ke-6 ini yang bikin gue mikir, wah, Mega benar-benar peduli sama chemistry tim nih. Dia dengan tegas bilang, saya tolak gabung jika tim tidak solid. Gokil kan? Jadi ada rumor kalau di internal timnas sempat ada konflik antar pemain. Nah, Mega nggak mau ikut campur dalam drama itu, dan bahkan mengancam nggak akan gabung kalau konfliknya belum selesai. Mega bilang dia nggak mau main di tim yang isinya saling sikut dan nggak harmonis. Dia percaya kalau voli itu olahraga tim, dan kalau chemistry antar pemain nggak bagus, mau sepinter apapun individualnya, tetap nggak akan bisa juara. Kata sumber yang dekat sama tim. Dan gue rasa ini sikap yang super mature dari Mega. Daripada dia ikut-ikutan drama atau malah memperkeruh suasana, dia lebih milih buat tegas dan minta semua masalah diselesaikan dulu sebelum dia gabung. Tapi gue juga penasaran sih, konflik apa yang sebenarnya terjadi di internal timnas? Kok bisa sampai Mega ngancam nggak mau gabung? Ada yang tahu info lebih dalam soal ini? Soalnya dari manajemen sendiri belum ada konfirmasi resmi soal konflik internal ini. Info ini masih desas-desus, dan belum terkonfirmasi kebenarannya ya guys. Jadi jangan langsung percaya 100% dulu. Berita ketujuh ini yang menurut gue paling nunjukin kalau Mega itu punya mindset yang benar-benar matang. Dia bilang, saya tolak jika hanya jadi penyelamat. Keren banget nggak sih? Selama ini, publik dan bahkan manajemen tim sering menganggap Mega sebagai juru selamat tiap tim lagi dalam kondisi genting. Kayak misalnya, kalau lagi ketinggalan poin, semua berharap Mega bisa bikin poin dan balikin keadaan. Nah, Mega ternyata risih sama label itu. Gue nggak mau jadi Superman yang selalu diharapkan bisa nyelamatin tim. Voli itu permainan tim, bukan one-man show. Semua pemain punya peran penting, dan kita harus saling percaya, kata Mega, menurut sumber dekat. Gue rasa ini sikap yang super bijak sih. Mega nggak mau tim terlalu bergantung sama dia, karena itu justru bikin tim lemah secara keseluruhan. Dia lebih pengen semua pemain berkembang dan punya rasa percaya diri buat ambil tanggung jawab di lapangan. Tapi ya, namanya juga fans dan media, pasti tetap bakal ngelihat Mega sebagai bintang utama yang diharapkan selalu bisa nyelamatin tim. Gimana menurut lo? Apakah Mega terlalu idealis, atau justru ini sikap yang bagus untuk perkembangan tim secara keseluruhan? Dan berita terakhir yang paling bikin gue respect sama Mega, dia bilang, saya tolak main kalau pemain muda tak diberi kesempatan. Ini sikap senior yang benar-benar peduli sama regenerasi tim. Jadi, Mega itu sangat peduli sama masa depan voli Indonesia. Dia melihat ada beberapa pemain muda berbakat yang selalu cuman jadi cadangan, dan jarang dikasih kesempatan main. Nah, Mega pun protes ke manajemen. Mega bilang kalau pemain muda nggak pernah dikasih kesempatan, gimana mau ada regenerasi. Dia bahkan sampai mengancam nggak akan main kalau pemain muda tetap cuma jadi penghangat bangku cadangan, kata sumber dari dalam tim. Sikap Mega ini tentu aja bikin beberapa pihak nggak nyaman, terutama pelatih yang punya strategi sendiri. Tapi di sisi lain, banyak juga yang support sikap Mega, karena mereka ngerasa ini demi kebaikan voli Indonesia jangka panjang. Gue pribadi salut banget sama kepedulian Mega terhadap regenerasi tim. Jarang-jarang ada pemain bintang yang rela berbagi panggung dengan pemain muda,
Bahkan sampai ngancam nggak mau main kalau pemain muda nggak dikasih kesempatan. Ini bener-bener sikap yang patut diacungi jempol. Oke guys, itu dia 8 penolakan Mega yang bikin geger dunia voli Indonesia. Dari semua penolakan itu, gue bisa lihat kalau Mega bukan cuma sekedar pemain berbakat, tapi juga punya prinsip dan integritas yang kuat. Dia nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga masa depan voli Indonesia. Nah, menurut lu gimana? Apakah sikap Mega ini patut didukung atau justru terlalu idealis dan bikin repot manajemen tim? Share pendapat lo di kolom komen di bawah ya. Oh ya, disclaimer ya guys, beberapa info yang gue share masih berupa desas-desus dan belum ada konfirmasi resmi dari pihak Timnas atau Mega sendiri. Jadi, anggap aja ini sebagai obrolan santai antar penggemar voli aja ya. Makasih banget udah nonton, sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang juga suka voli. Sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap support Timnas Voli Indonesia ya. Bye-bye.